Chapter 986 Janin Roh Suci. Dataran tinggi Pamir, yang juga dikenal sebagai Pegunungan Pamir pada zaman dahulu, adalah tempat yang harus dilewati jalur sutra. Selain lereng timur yang masih berada di bawah yurisdiksi Tiongkok, sisanya sudah berada di dalam perbatasan negara lain. Semua yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan kegemparan besar. Bahkan Sekte Dao telah melakukan persiapan perang, takut api perang dari tentara salib barat akan menyebar ke bumi tengah. Ye Fan akan bertempur menuju ke barat dan membawa kembali senjata leluhur. Tidak perlu menyembunyikannya sekarang, dan label iblis dari Middle Earth telah disematkan padanya. Saat ini, topik yang paling banyak dibicarakan di dunia kultivasi bumi barat adalah iblis. Semua orang menebak-nebak siapa yang akan muncul untuk menyingkirkan iblis besar ini dan membiarkan kemuliaan dewa bersinar di Middle Earth. Pegunungan Pamir sangat tinggi di atas permukaan laut. Ini adalah tempat di mana para naga berbaring dan menjadi dewa. Banyak urat naga berkumpul di sini dan berbatasan dengan bagian barat Tiongkok, menjadi tanah Ki Naga. Ini adalah atap dunia, dan ada banyak gunung di sini. Yang terendah setinggi 4.000 meter, dan yang tertinggi setinggi 7.700 meter. Ye Fan terbang ke langit dan bisa melihat ribuan mil. Ada banyak tebing yang rimbun dan pegunungan yang liar. Dia menemukan bahwa ada jejak-jejak perang kuno di sini, dan medannya rumit. Ini adalah persimpangan dari 5 urat naga besar, Tianshan, Himalaya, Kunlun, dan Sindukus. Ini membentuk pola khusus di mana naga-naga itu saling terkait dan berpotongan. Medan yang aneh dengan naga-naga yang berbalik dan memanjat satu sama lain. Mungkinkah ada sesuatu yang terkubur di sini? Ye Fan menatap persimpangan beberapa urat naga besar dan mendarat dengan beberapa murid. Dia melihat lembah hijau subur yang tampak seperti pusaran air di mana banyak naga berputar-putar. Gali. Mungkinkah seorang praktisi seni ilahi kuno yang hebat mengubur sesuatu di sini? Hari ini, ia akan melihat cahaya hari. Sejak para murid mengetahui bahwa guru mereka adalah guru Tao Yuan, mereka telah mengklasifikasikannya sebagai leluhur perampok makam. Meskipun dia telah menjelaskannya beberapa kali, tatapan mereka masih aneh. Guru, kita sudah berada di luar perbatasan. Tidakkah akan ada masalah jika kita secara acak menggali di sini dan menyebabkan perselisihan internasional? Para murid bercanda. Setelah mengenal Ye Fan dan mengetahui kepribadiannya, mereka tidak takut padanya lagi. Pada zaman dahulu, dataran tinggi ini disebut Pegunungan Pamir. Ada banyak vegetasi, dan beberapa daerah seperti Pegunungan Selatan, penuh dengan kehidupan dan subur. Zhang Yifan melakukan langkah pertama, meretas dengan teknik pedang abadi yang diberikan Ye Fan kepadanya. Asap dan debu membumbung tinggi ke langit. Lembah naga pusaran air ini dengan cepat tenggelam dan terbelah. Tulang naga muncul di bawah, terbentuk dari batu. Ini memang tempat yang luar biasa. Itu semua tergantung pada keberuntunganmu. Siapa tahu, kamu bahkan mungkin bisa menggali sumsum naga. Tidak hanya dapat memperpanjang hidup Anda, tetapi juga mengandung fragmen dari Dao Agung. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang dari alam rahasia transformasi naga. Saat itu, ketika saya berada di alam rahasia transformasi naga, saya memperoleh bantuan item ini di dataran tengah. Dengan dorongan Ye Fan, yang lain bahkan lebih termotivasi. Satu persatu, mereka mulai menggali. Bahkan Yan Xiaoyu yang lembut pun tampak seperti ekskavator profesional. Efisiensinya sangat tinggi. Ini memang tanah suci. Menurut catatan dalam buku asal mula surgawi, jika Dragon Vein tidak layu dan mati, pasti akan ada sesuatu yang luar biasa yang dipelihara dan dirami di sana. Jika ini adalah wilayah bintang biduk, Ye Fan pasti tidak akan menggali tempat seperti ini kecuali dia menemukan 2 orang suci. Untungnya, bumi telah mengering, jadi meskipun ada sesuatu di dalamnya, itu pasti tidak akan hidup atau mati. Mereka menggali ribuan meter ke dalam tanah dan menemukan bebatuan yang kokoh. Sebenarnya ada formasi kuno yang terukir di atasnya, melindungi tanah. Sulit untuk ditembus dan tidak bisa diguncang. Pola formasi kuno tingkat suci. Ye Fan terkejut. Sepertinya mereka telah menggali sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya ada formasi kuno yang melindunginya. Upaya para murid semuanya sia-sia. Mereka tidak bisa menembus batasan dan hampir terluka. Mereka buru-buru mundur. Seperti yang diharapkan, ini luar biasa. Ye Fan memandang Pegunungan Pamir dan menatap tempat para naga berkumpul. Bahkan dia akan kesulitan untuk menembusnya. Bagaimanapun, itu adalah formasi kuno tingkat suci. Kalian semua, mundurlah. Setelah jarak yang tak berujung, dia mengeluarkan 2 anak panah hitam sederhana dan menancapkannya pada tali busur. Kemudian, dia memusatkan seluruh kekuatannya dan menyerangkannya.
Anak panah ini mengguncang langit dan bumi dan membuat para dewa menangis. Itu sangat kuat di tangan pelindung Chang Baidao, jadi tidak perlu disebutkan di tangan Ye Fan. Bahan ini sangat istimewa, dan formasi di dalamnya bahkan lebih istimewa. Hanya membutuhkan sedikit energi untuk mengaktifkan dan berubah menjadi panah pembunuh dewa. Boom! Sebuah suara keras terdengar. Gunung-gunung di sekitarnya yang tingginya 5-6 ribu meter semuanya runtuh. Gempa bumi dahsyat terjadi, mengirimkan debu dan asap ke langit. Guru, gerakannya terlalu besar. Ketika saatnya tiba, itu akan membuat para ahli seismologi pusing. Gempa bumi sebesar itu akan menjadi berita internasional. Para murid tidak bisa berkata-kata dan menyuruhnya untuk tenang. Ye Fan menyerangkan anak panah itu tetapi tidak sepenuhnya menghancurkan formasi kuno. Dia meletakkan panah hitam itu kembali dan mulai menyerang terus-menerus. Setelah beberapa kali, dia akhirnya meledakkan formasi bawah tanah. Dia membelai kedua anak panah hitam itu dan menjadi semakin menyukainya. Kedua anak panah itu sangat kuat hingga ekstrim. Anak panah itu tidak rusak sama sekali. Dengan begitu banyak anak panah yang ditembakkan, dia memperhitungkan bahwa bahkan seorang raja yang hebat pun akan terbunuh beberapa kali. Dan sekarang, itu benar-benar meledakkan formasi orang suci. Itu tampak lebih luar biasa dan berharga. Seperti yang diharapkan dari senjata ilahi yang bisa membunuh orang suci iblis. Mengaum. Tiba-tiba, sebuah raungan keras terdengar dari bawah tanah. Gunung-gunung dan sungai-sungai di kejauhan runtuh dan bumi retak dengan cepat. Tanah dan bebatuan berubah menjadi gelombang yang membumbung setinggi 3000 meter ke langit. Kekuatan ilahi. Adegan ini terlalu mengejutkan. Untungnya, Ye Fan telah mempersiapkan diri dengan baik dan menggunakan kuali Miriatki untuk menampung semua murid. Jika tidak, raungan ini saja sudah cukup untuk mengubah para jenius muda ini menjadi bubur darah. Ini adalah raungan seorang suci. Itu mengguncang dunia. Bahkan dia, yang berada ribuan meter jauhnya, terombang-ambing dan terlempar oleh gelombang suara yang sangat besar. Ye Fan dengan cepat bergerak. Dia meletakkan kuali itu kembali ke dahinya dan mundur secepat kilat. Jika tidak, para murid akan meledak bahkan jika mereka bersembunyi di dalam kuali. Kultivasi mereka terlalu lemah dan pasti tidak bisa memblokirnya. Dia menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan. Tanpa perlindungan dari banyak sekali ki, dia segera merasakan tekanan yang besar. Raungan terburuk dari seorang santo adalah runtuhnya gunung dan sungai. Catatan yang paling menakutkan adalah bahwa pada zaman dahulu kala, orang suci agung telah menghancurkan bulan dengan raungannya. Suara gemuruh dari bawah tanah terus berlanjut. Setetes darah merembes keluar dari sudut mulut Ye Fan. Dia terkejut karena masih ada orang suci yang hidup di bumi. Gelombang energi darah merah menyala mengalir deras. Tingginya beberapa ribu meter dan embrio batu muncul. Auranya sangat besar dan kuat hingga ekstrim, menyebabkan gunung dan lembah bergetar. Aku benar-benar menggali yang besar. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa sakit kepala karena itu sebenarnya adalah embrio roh suci. Ada yang tidak beres. Ada yang aneh. Di langit, esensi dari matahari tersebar. Tubuhnya dengan cepat menjadi pingsan dan mengeluarkan gelombang asap hijau. Kemudian, itu menghilang seolah-olah itu adalah ilusi. Ye Fan pernah mendengar sebelumnya bahwa mereka yang memiliki kebencian besar akan terkubur di bawah tanah selama puluhan ribu tahun. Begitu mereka melihat cahaya matahari, mereka mungkin akan terbebas dalam sekejap dan berubah menjadi debu. Embrio batu kuno dengan kebencian besar dan kebencian besar ada di bawah tanah. Menurut catatan kuno, kebencian itu telah menghilang dan tempat ini seharusnya aman. Dia melepaskan murid-muridnya dan pergi ke dunia bawah tanah bersama-sama. Kedalaman bawah tanah sangat luas dan kosong. Ada beberapa urat naga besar yang saling berpotongan satu sama lain. Tanpa diduga, ada banyak blok sumber ilahi yang berkedip-kedip. Mata Komatsu bersinar terang saat dia berubah menjadi cahaya ungu dan pergi untuk mengambilnya. Di kedalaman gua naga, ada sebuah tempat yang aneh. Sebuah peti mati besar berwarna merah terang menekan sebuah batu aneh. Seorang pria tua dengan rambut merah dan janggut merah duduk di dalam peti mati itu. Dia terlihat sangat berani dan kuat. Sisa-sisa orang suci. Ye Fan tercengang. Dia tidak menyangka akan melihat orang suci terlebih dahulu. Di bawah peti mati merah tua, batu aneh itu juga sangat istimewa. Itu hampir transparan, dan orang bisa melihat bayangan manusia di dalamnya. Itu adalah sebuah bentuk kehidupan. Batu embrio roh suci. Ye Fan telah lama melihat bahwa tata letak tempat ini luar biasa. Memang ada roh suci di sini, tapi mengapa peti mati orang suci kuno ditekan di sini? Tuan, ada kata-kata di sini.
Ye Fan membacanya dengan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika orang suci tua ini memilih tempat pemakamannya, dia secara tidak sengaja menemukan embrio batu yang belum matang dan ingin merebut tubuhnya. Pada akhirnya, dia gagal. Tidak heran ada kebencian yang begitu besar. Embrio batu yang bisa menjadi eksistensi yang tak tertandingi dihentikan oleh seseorang. Meskipun orang suci itu dimakan, roh primordialnya mati pada akhirnya. Sisa-sisa orang suci ini tiba-tiba larut dan berubah menjadi genangan darah. Mereka buru-buru menghindar. Itu benar-benar tragis. Seorang santo yang agung telah meninggal dengan cara yang tidak terhormat. Apakah embrio batu itu benar-benar mati? Para jenius muda itu semua merasa gelisah. Roh suci adalah sinonim untuk tak tertandingi. Selama ia memiliki nafas, ia bisa menghancurkan dunia. Ye Fan melihat dengan jelas bahwa roh suci ini telah gagal di saat-saat terakhir dan menjadi embrio yang mati. Ia layu di dalam batu. Dia secara pribadi mengambil tindakan dan mengupasnya. Seperti yang diharapkan, itu adalah embrio suci 9 bukaan. Alisnya berkilat dengan kemegahan, dan sesosok tubuh emas kecil berjalan keluar dan memasuki tubuh roh suci 9 lubang. Manusia batu itu segera berdiri. Gelombang kekuatan yang dahsyat segera meluap, dan para murid segera berlutut. Mereka tidak dapat menahan kuasa semacam ini dan gemetar ketakutan. Sayang sekali. Itu awalnya akan berubah menjadi tubuh daging dan darah, tetapi dihancurkan di tengah jalan. Energi darahnya mengering, dan itu bukan lagi embrio batu tertinggi. Ye Fan menghela nafas. Tidak hanya orang suci tua itu mati dengan mengenaskan, embrio roh suci ini juga hampir berubah menjadi batu biasa. Selain kokoh dan tidak dapat binasa, tidak ada lautan ilahi yang tertinggal. Darah batu itu sudah mengering. Tidak buruk menggunakannya sebagai inkarnasi. Selamat, Guru. Anda telah memahami tubuh Dao, dan Anda juga telah memperoleh embrio batu roh suci. Anda seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun selama perjalanan ke barat ini. Para murid sangat gembira. Ya, Guru, kita harus pergi ke tanah suci bagian barat, Yerusalem, dan Vatikan. Kita juga bisa pergi ke Gunung Olympus dan tempat-tempat lain. Mungkin kita bisa menggali sesuatu di sana. Beberapa murid melihat bahwa mereka telah menghasilkan panen yang begitu besar, dan bahkan sebelum bertempur dengan kaum ortodoks barat, mereka sudah berpikir untuk mengambil sebagian dari gunung ilahi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan tipe master seperti ini, mereka merasa bahkan benda-benda ilahi yang dipelihara oleh gunung dan sungai di dunia tidak dapat melarikan diri. Mereka sudah terinfeksi. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, mereka melihat gunung, sungai, dan medan. Mereka mengambil tindakan beberapa kali, dan mereka benar-benar mendapatkan hasil panen yang besar. Mereka bahkan menggali sumsum naga di beberapa negara. Di era penipisan ini, itu terlalu sulit didapat, membuatnya semakin berharga. Itu memiliki manfaat besar di alam rahasia transformasi naga, karena dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Itu dibagi rata di antara para murid. Sepanjang jalan, orang-orang dari barat mencoba menghentikan mereka beberapa kali, tetapi mereka semua dibunuh oleh Ye Fan tanpa ketegangan. Begitu saja, mereka melakukan perjalanan dan berhenti. Setelah beberapa bulan, mereka tiba di Yerusalem. Selama periode ini, barat sangat terguncang, dan ini adalah topik diskusi mereka setiap hari. Selain itu, ketika Paus mengeluarkan seruan, para ahli dari semua keluarga kuno merespons, membentuk perang salib yang tak tertandingi. Mereka juga menunggu iblis dari timur. Aku juga mendengar bahwa ada ras dewa sejati yang turun, dan itu tidak sesederhana manusia yang berkultivasi. Long Yuxuan juga bergumam dengan suara rendah. Apakah masih ada ras kuno yang hidup? Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Mereka tiba di Yerusalem, tetapi mereka tidak memasuki kota. Sebaliknya, mereka mengitari kota itu dan menghilang. Itu karena Yerusalem adalah milik para pembudidaya. Di dalam formasi kuno yang agung, manusia tidak dapat melihatnya sama sekali. Itu adalah kota orang-orang suci yang sesungguhnya. Terlalu tak terbayangkan. Sebenarnya ada kota kuno yang begitu megah. Para murid terguncang. Di Cakrawala, ada sebuah kota besar yang tampaknya ditempa dari emas hitam. Kota itu berkilauan dengan kilau logam yang dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan bintik-bintik kemegahan yang suci. Kota itu bermartabat dan ilahi. Mereka merasa seolah-olah telah kembali ke dunia kuno yang liar. Di luar kota, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, kera menangis, dan harimau mengaum. Dibandingkan dengan dunia fana, perbedaannya terlalu besar. Ini adalah kota ilahi yang telah ada sejak zaman kuno.
Mereka yang masuk dan keluar dari kota semuanya adalah pembudidaya, dan tidak ada satu pun dari mereka yang merupakan manusia. Banyak dari mereka mengendarai binatang purba dengan sisik tebal dan aura yang mengesankan. Mengapa saya merasa bahwa setelah datang ke dunia legenda, gadis cantik berambut hijau tanpa celah itu terlihat seperti peri? Apakah itu salah satu dari ras dewa? Ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan ada cakram dewa di belakang kepalanya. Sebuah lingkaran cahaya menyelimuti tubuhnya, dan itu benar-benar misterius. Jelas, ini adalah dunia para kultivator, dan telah dipuja sebagai kota suci sejak zaman kuno. Untuk kota kuno seperti itu masih ada di era saat ini, itu benar-benar semacam keajaiban. Agak merepotkan. Kota ini sudah ada sejak zaman kuno. Siapa tahu, mungkin ada beberapa tetua yang masih hidup di sini. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Chapter 987 Megatron Yerusalem. Yerusalem adalah kota suci dari 3 agama besar. Setiap tahun, banyak orang dari agama Yahudi, Islam, dan Kristen yang datang untuk berziarah. Kota ini telah menjadi pusat kegiatan keagamaan sejak zaman kuno. Sementara itu, apa yang Ye Fan lihat adalah kota kuno primitif yang tidak muncul di dunia. Kota itu tidak pernah hancur dalam perang di masa lalu, berdiri tegak sejak zaman kuno hingga sekarang. Kota hitam itu berkedip-kedip dengan kilau logam yang dingin. Aura kuno dan ilahi menyelimuti udara. Ini adalah kota para dewa, dan juga tempat tinggal para orang suci. Kota ini megah dan sangat besar di luar imajinasi. Manusia tidak bisa membangunnya sama sekali. Tembok kota itu seperti pegunungan hitam yang hampir setinggi langit. Tembok kota itu panjangnya lebih dari 100 li. Itu tidak sesederhana sebuah kota, tetapi lebih seperti sekelompok besar gua yang digunakan bersama oleh 3 agama. Melalui gerbang kota yang sangat besar dan terbuka, orang dapat melihat bahwa ada kuil-kuil kuno, gunung-gunung yang megah, dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi ke langit. Ini adalah ritual Dao kuno murni yang digunakan untuk kultivasi. Area di luar kota juga sangat luas. Aura primitif menyerang indera seseorang. Pegunungan dan sungai membentang sejauh mata memandang. Obat-obatan tua tumbuh, dan tanaman merambat kuno setebal ember. Kera menangis dan harimau mengaum. Banyak kultivator datang dan pergi ke sini. Terlepas dari apakah mereka berada di dalam atau di luar kota, tidak satu pun dari mereka yang biasa. Jika tidak, mereka tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Penampilan Ye Fan secara alami menarik perhatian orang. Selama hari-hari ini, berita tentang iblis yang muncul dari dataran tengah telah menyebar seperti api di barat. Beberapa pembudidaya nakal pergi menghadapinya, tetapi mereka semua dikalahkan dan dibunuh. Berita bahwa iblis bumi tengah telah datang ke barat dan akan menghujat kemuliaan dewa dan membantai rakyatnya telah lama menyebar. Beberapa orang menunggu dengan penuh harap untuk membunuh iblis itu dan menjadi pahlawan legendaris. Dia di sini. Orang ini akhirnya muncul. Apakah dia orang yang mengalahkan pasukan 10? Seseorang sedang berdiskusi. Tembok kota dipenuhi dengan orang-orang dari semua ras. Ada banyak orang di hutan pegunungan primitif di luar kota, dan beberapa ksatria yang mengendarai binatang buas berkeliaran. Di antara mereka, banyak orang yang tidak berniat untuk mengambil tindakan. Ini adalah kota suci dari 3 agama besar, dan sejauh ini, Ye Fan hanya menyinggung 1 agama. Tuan, apakah Anda memasuki kota? Dewi Phoenix bertanya. Malam itu, dia sangat berani. Dia menggoda dan menggoda Ye Fan, tapi dia tidak merasa ada yang salah. Dia masih sangat lincah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak perlu terburu-buru. Jika orang-orang dari 3 agama besar mengetahui hal ini, mereka pasti akan marah dan melawannya sampai mati. Tentu saja, dia tidak ingin menghancurkan semuanya. Dia hanya memperkirakan konsekuensi yang mungkin terjadi. Bagaimana jika ada formasi mantra penembus surga? Mungkinkah itu bisa dipatahkan? Semuanya, aku tidak datang ke sini untuk hal lain. Aku hanya ingin membawa kembali senjata leluhur dari Central Plains. Saya tidak ingin menyinggung perasaan siapapun, kata Ye Fan. Jika tidak perlu, dia juga tidak ingin memulai pembantaian dan bertempur dalam pertempuran berdarah di barat. Tidak ada yang kamu inginkan di sini. Kamu sudah keterlaluan, kata seseorang di kota itu dengan dingin. Tulang leluhur Yan Huang dan senjata dewa dipajang dan dipamerkan di bumi barat, yang merupakan bentuk penghinaan bagi kami generasi selanjutnya. Sekarang kita mengambilnya kembali, kita bertindak terlalu jauh. Logika macam apa ini? Cahaya warna-warni hijau berkedip-kedip di langit, dan kabut putih menyelimuti udara. Seekor kuda putih yang megah melangkah di langit, membawa seorang gadis muda saat melayang di udara. Sungguh sangat indah dan seperti di dunia lain.
Ini adalah unicorn yang hampir berdarah murni. Tidak ada sehelai pun bulu campuran di tubuhnya, dan warnanya seputih salju. Tanduk spiral di kepalanya berputar-putar dengan cahaya ungu. Gadis muda di punggungnya mengenakan baju besi perak, dan tubuhnya ramping dan anggun. Sepasang mata birunya seperti lautan, dan di tangannya ada sebuah pagoda perak kecil. Dia mulai menyerang dengan segera. Weng! Pagoda itu dengan cepat membesar, dan dalam sekejap mata, pagoda itu setinggi 1000 kaki. Itu mendarat dengan suara gemuruh yang keras, dan gelombang energi putih turun. Itu seperti air terjun, dan menenggelamkan Ye Fan dan yang lainnya di bawah. Anda ingin memberi kami unjuk kekuatan. Ini adalah artefak magis tingkat pemimpin sekte kuno, kata Zhang Yifan. Ye Fan berdiri di tempat dan mengulurkan tangannya. Cahaya yang berkobar melesat dan mengunci pagoda perak itu. Dengan lambaian tangannya, cahaya itu dengan cepat menyusut dan terbang ke telapak tangannya. Dia dengan santai melemparkannya kepada muridnya. Tidaklah aneh melihat artefak ajaib seperti itu. Meskipun ini adalah akhir dunia, ada banyak senjata yang ditinggalkan oleh para ahli kuno. Bahkan cabang dari Great Sea Dragon Fins di Jiujiang memiliki senjata seperti itu, jadi tidak perlu menyebutkan ras besar dan tempat-tempat seperti Sein City. Kembalikan artefak saya. Ye Fan menggesekkan tangannya, dan semua petir menghilang. Dengan jentikan jarinya, tanduk unicorn itu segera berubah menjadi debu. Dia tidak membunuhnya. Jelas sekali bahwa gadis muda ini tidak tahu apa-apa tentang dunia. Dia telah membaca terlalu banyak cerita tentang pahlawan-pahlawan epik. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Mata gadis muda itu tiba-tiba menjadi dalam, dan kemudian cahaya yang menyilaukan melesat keluar. Pakaian di punggungnya terkoyak, dan beberapa pasang sayap cahaya yang menyala-nyala terbuka. Gelombang energi yang kuat melonjak dengan keras. Oh, sepertinya memang ada seorang ahli di kota ini. Sayangnya, dia menyembunyikan dirinya sendiri dan memasuki tubuh seorang gadis muda yang murni untuk mengujiku. Karena itu masalahnya, aku akan mengalahkannya sampai dia ketakutan. Ye Fan bergumam. Dia berubah menjadi kilat dan bergerak maju. Tangannya menutupi gadis muda itu, dan cahaya ilahi humanoid muncul dari atas kepalanya. Dia seperti dewa pertempuran, dan sayap sucinya membelah langit. Dia meronta dengan keras dan meraung, ingin menghancurkan lengan Ye Fan. Namun, itu sia-sia. Kamu sangat kuat, tetapi tidak peduli keberadaanmu seperti apa, kamu akan menjadi selema ayam atau anjing liar di depanku. Ye Fan menutup telapak tangan dan jari-jarinya, menghancurkan cahaya ilahi humanoid ini. Sebenarnya ada untaian darah yang mengalir, seperti darah dewa. Aku akan menunggumu memasuki kota. Sebuah suara wanita yang dingin datang dari dalam Yerusalem. Suara itu penuh dengan kemarahan. Rasa ini adalah keberadaan yang kuat. Bang! Unicorn dan gadis muda lapis baja perak itu jatuh ke tanah, keduanya tidak sadarkan diri. Ye Fan tidak menyerang. Baginya, ini sama saja dengan manusia biasa. Kamu memang sangat kuat. Tidak heran kamu datang ke kota suci. Namun, sekuat apapun Anda tetap tidak boleh menghujat kemuliaan seorang dewa. Seorang penatua yang mengenakan jubah sihir emas berjalan keluar. Di tangannya ada tongkat dewa, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya suci. Di belakangnya, ada lebih dari 10 ksatria kuat yang berteriak. Mereka semua duduk di atas binatang buas dan mengenakan baju besi untuk melindungi tetua ini. Itu adalah guru besar Ah Tuo. Teknik sihirnya sangat dalam, dan dia memahami bahasa dewa kuno. Dia adalah seorang ahli kemampuan ilahi yang menakutkan. Seseorang di tembok kota diam-diam berdiskusi. Ye Fan dan yang lainnya secara alami mendengar ini. Meskipun bahasanya berbeda, indera ilahi para pembudidaya sama, jadi mereka secara alami memahami apa yang dikatakan. Aku tidak tahu tentang artefak leluhur. Saya hanya mendengar bahwa Anda membantai 500 prajurit hukuman timur. Saya akan menghakimi Anda di sini dan mengirim Anda ke tiang gantungan. Guru besar Ah Tuo berteriak. Kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Lebih baik jika saya yang melaksanakan persidangan. Ye Fan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Orang ini sangat kuat, ahli kemampuan ilahi yang hebat, tetapi tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Ye Fan. Dewa yang maha kuasa, tolong hukum orang berdosa di depan matamu. Tetua itu merapalkan mantra. Gelombang fluktuasi tak terbatas melonjak, dan untaian hukum alam muncul di antara langit dan bumi. Tongkat ilahi di tangannya melepaskan cahaya tak berujung, dan ketika itu ditambahkan ke hukum alam ini, kekuatannya segera meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Ini adalah artefak terlarang. Ye Fan memperhatikan dengan tenang. Dia ingin melihat aspek khusus seperti apa yang dimiliki oleh warisan barat.
Hanya ketika dia menunjukkan kekuatannya, dia dengan tenang mengambil tindakan, langsung menjentikkan jari. Ci. Seberkas cahaya keemasan melesat keluar, menembus jaring hukum alam dan menghancurkan tongkat emas itu. Cahaya itu menembus ruang di antara kedua alisnya, dan semuanya menjadi diam di tempat. Kemudian, ahli kemampuan ilahi yang hebat ini jatuh terlentang, mati dengan cara yang kejam. Astaga, guru besar Ah Tuo sudah mati. Dia dibunuh oleh iblis dari dataran tengah itu hanya dalam satu gerakan. Mereka yang melihat pemandangan ini di dalam dan di luar kota berteriak karena khawatir. Wajah banyak orang menjadi pucat saat mereka menyaksikan semua ini dengan tidak percaya. Mereka merasa bahwa ini terlalu mengejutkan. Itu karena guru besar Ah Tuo telah hidup lebih dari 900 tahun. Kultivasinya tidak terduga, dan selama era ketika dia dilahirkan, kultivasi masih hampir tidak mungkin dilakukan di seluruh penjuru bumi. Kemudian, dia mengkultivasi tubuh Tao-nya dengan kekuatan iman yang murni dan menjadi terkenal di barat. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli kemampuan ilahi yang hebat, tetapi dia terbunuh oleh jentikan jari. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan? Melihat adalah percaya. Selama hari-hari ini, orang-orang telah mengatakan bahwa iblis telah muncul di dataran tengah dan betapa ganas dan kuatnya iblis itu. Banyak orang tidak mempercayainya, tetapi sekarang mereka secara pribadi telah menyaksikan jatuhnya seorang ahli kemampuan ilahi yang hebat, mereka merasakan rasa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Di belakang, meskipun Dewi Phoenix, Yan Xiaoyu, dan yang lainnya tidak tahu di alam mana lelaki tua ini berada, mereka bisa menebak dari reaksi semua orang bahwa dia pasti seseorang yang bisa mengguncang suatu wilayah. Mereka semua tidak bisa berkata-kata. Ini adalah ahli kemampuan ilahi keempat yang dibunuh oleh Ye Fan setelah 3 komandan ksatria hebat. Hal yang paling menakutkan adalah dia membunuh musuh dengan mudah. Iblis telah muncul di dataran tengah. Banyak orang bergumam dengan suara gemetar. Ye Fan berjalan ke depan. Semua orang mundur, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Para murid mengikuti di belakangnya dan semua memasuki kota suci. Di mana para ksatria suci kita? Di mana para ksatria suci kuno yang telah hidup sejak era kegelapan? Tolong bangkitkan dan bersihkan iblis ini dari dataran tengah. Gunakan api suci untuk membakarnya. Beberapa orang berdoa. Bagaimana kita bisa membiarkan iblis memasuki tanah suci? Kemuliaan para dewa tidak bisa dinodai. Meskipun beberapa orang berteriak, tidak ada yang berani melangkah maju. Kota itu penuh dengan energi spiritual. Ada pohon-pohon kuno yang mencapai langit, puncak-puncak besar, kuil-kuil kuno, dan ladang obat yang dibudidayakan. Ini adalah ritual Dao kuno langka yang sangat cocok untuk budidaya. Kamu bahkan berani menginjakkan kaki di kota tempat tinggal para dewa. Ekspresi dingin dan tanpa emosi ditransmisikan. Itu memiliki kekuatan surgawi yang menyebabkan banyak orang gemetar. Ras dewa, ini adalah ras dewa yang hidup. Setelah beberapa saat hening, Yerusalem menjadi gempar. Banyak orang mulai berteriak dengan keterkejutan dan kegembiraan yang tak tertandingi. Ini adalah berita yang menggemparkan. Banyak orang percaya yang taat hampir menangis. Mereka dengan keras berteriak agar para dewa turun dan membasmi iblis-iblis di dataran tengah. Benar-benar ada ras dewa kuno yang masih hidup. Bahkan beberapa pembudidaya tua terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri. Ras dewa, Ye Fan tanpa ekspresi. Dia berkata, saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda menghalangi saya untuk membawa senjata leluhur kembali, maka saya tidak keberatan menodai tangan saya dengan darah para dewa. Cahaya para dewa menerangi bumi dan maha kuasa. Mereka yang mengkhianati para dewa hanya akan dihukum dengan api. Aku akan membakar jiwa dan tubuhmu yang kotor untuk membersihkan dosa-dosamu. Sebuah bola cahaya ilahi melesat dan menyelimuti langit. Bola itu memercikkan cahaya tak terbatas yang mengalir ke setiap sudut. Penghujat yang hina, berlututlah di kaki para dewa dan bertobatlah. Suara besar lainnya terdengar, mengguncang seluruh kota suci. Apakah Anda memaksa saya untuk membunuh para dewa? Ye Fan berkata dengan lembut. Kata-katanya seperti petir dari langit yang mengguncang seluruh kota suci. N. Chapter 988 Pembunuh Dewa. Ye Fan datang dari barat dan membantai jalan menuju kota suci. Ras dewa yang telah tertidur akhirnya muncul, segera memicu keributan besar. Tempat ini menjadi gempar, dan banyak orang yang berdoa. Di langit, ada eksistensi yang kuat yang mengalir dengan kemegahan ilahi. Seolah-olah air raksa mengalir kemana-mana, memenuhi setiap inci ruang. Lagi pula, ada ahli di barat. Ye Fan berkata dengan lembut. Dia menyuruh para murid mundur agar tidak terpengaruh. Dang!
Gelombang suara yang terdengar seperti lonceng besar terdengar, memurnikan jiwa seseorang. Gelombang itu panjang dan tak berujung, menjalar sangat jauh. Sangat jelas dan luas. Sebuah cahaya yang berkobar menyerbu. Ras dewa kuno tidak mengambil tindakan, tapi seorang wanita dengan 4 pasang sayap dewa di punggungnya dan cincin dewa di belakang kepalanya muncul. Dia cantik sampai-sampai genit. Dia segera menyerang. Utusan ilahi telah muncul untuk menegakkan hukum menggantikan para dewa. Iblis dari pusat bumi telah dimurnikan dan disingkirkan dari dunia ini. Ini adalah malaikat agung. Utusan semacam ini terkenal di tahun-tahun kuno. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihatnya di era ini. Di dalam 3 agama besar, bahkan para kultivator yang menyaksikan keaktifan itu pun tercengang. Kemudian, mereka merasakan penghormatan yang mendalam. Dikabarkan bahwa seorang malaikat agung dapat menyapu seluruh wilayah. Yevan tidak menunjukkan rasa takut saat melihat gadis itu bergegas mendekat. Gadis yang mengendarai unicorn yang dia temui saat memasuki kota telah dirasuki olehnya. Sekarang, tubuh aslinya akhirnya muncul. Yang disebut utusan ilahi adalah ras kuno. Dia berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Dia segera memikirkan banyak hal. Selama tahun-tahun kuno, para ahli dari luar wilayah ini turun ke pegunungan 99 naga. Ini kemungkinan besar adalah perlombaan dari masa lalu. Aku akan mengambil tindakan atas nama para dewa dan membakar jiwamu yang kotor. Bertobatlah dan mulai dari awal. Malaikat ini berteriak. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan warna-warna cemerlang. 4 pasang sayap dewa mengepak, menghasilkan riak yang berubah menjadi bekas luka dao. Tuhan, bagimu, aku adalah dewa. Apa kau berbicara atas namaku? Aku telah membunuh setidaknya 800 makhluk kuno di Big Dipper. Apakah Anda pikir saya sedang berbicara dengan Anda? Yevan acuh tak acuh. Tidak menghormati para dewa, aku akan memberimu kehancuran. Malaikat tertinggi yang cantik ini mengambil tindakan. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cincin dewa, dan dengan goyangan dari 4 pasang sayap dewa, langit runtuh dan bumi terbelah. Langit terbelah, dan hamparan hukum alam pembantaian mengalir keluar, berubah menjadi pedang surgawi yang menebas ke arah Yevan. Kekuatan ilahi, ini adalah kekuatan ilahi yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa melawan kehendak dewa. Semua orang berteriak karena khawatir. Banyak orang menggambar salib di dada mereka. Kamu memang tidak lemah. Namun, itu tergantung pada siapa yang kamu lawan. Jika Anda ingin membunuh saya, Anda harus berkultivasi selama 3000 tahun lagi. Yevan mengarahkan jari-jarinya dan melepaskan seni pedang. Gelombang energi pedang emas mengalir keluar seperti lautan yang luas. Semua pola dao yang diciptakan oleh sayap ilahi malaikat agung hancur, dan lautan pedang emas melonjak ke depan. Cahaya pedang yang berkobar melintas dan memotongnya menjadi 2 di tempat. Darah segar menyembur keluar dan mewarnai langit menjadi merah. Apa? Tubuh utusan ilahi terpotong. Bagaimana bisa iblis ini begitu kuat? Semua orang di Yerusalem menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka masih bersorak-sorai tadi, tetapi dalam sekejap mata, mereka merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tulang mereka. Semua bulu-bulu halus di tubuh mereka berdiri. Di langit, darah memercik keluar. Malaikat tertinggi yang terpotong menjadi 2 mengeluarkan raungan panjang, dan kedua bagian tubuhnya menyatu kembali. Sebuah garis cahaya ilahi melintas, dan semuanya kembali normal. Ini adalah kekuatan seorang dewa. Tak lekang oleh 1000 kesengsaraan, tak lekang oleh 100 era. Seseorang bersorak. Semangat mereka tergerak, dan dapat dikatakan bahwa pikiran mereka benar-benar tenggelam dalam pertempuran ini. Namun, wajah malaikat tertinggi menjadi pucat, dan dia merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam dirinya. Dia tahu bahwa keadaan sekarang sangat merepotkan. Orang di depannya sangat dalam dan tak terukur, dan dia bukanlah lawannya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan sebuah gulungan kuno. Itu berubah menjadi diagram gunung dan sungai yang mengelilingi Yevan. Ini adalah artefak terlarang. Begitu seseorang terjebak di dalamnya, semuanya akan hancur. Itu adalah harta karun kuno. Apa artinya ini? Taois kecil, aku baru saja mengajarimu sebuah pelajaran, tapi kau masih menolak untuk belajar. Kalau begitu, saya hanya akan mengirim Anda untuk bertemu dengan leluhur Anda. Yevan berkata dengan lembut. Tangannya bergerak, dan army simbol art beroperasi. Gulungan kuno itu terbang dengan suara sou, dan dengan cepat menyusut hingga seukuran 1 inci sebelum mendarat di telapak tangannya. Kemudian, dengan goyangan tangannya, dia melemparkannya ke muridnya sendiri. Harta karun kuno yang kuat itu dengan cepat berganti pemilik. Pembunuh dewa, dia membunuh utusan dewa dengan tangan kosong.
Tulang iblis membunuh utusan dewa, bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah kejahatan yang meluap-luap. Sekelompok orang menjadi gempar. Terlepas dari para pembudidaya yang lebih tua yang matanya berkedip-kedip dengan cahaya dan tidak mengatakan apa-apa, para pembudidaya yang lebih muda menemukan hasil ini sulit diterima. Mereka merasa seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Dunia menjadi gelap. Kamu adalah yang disebut ras ilahi. Ye Fan terbang tinggi ke langit dan menghadapi orang yang memancarkan kemegahan ilahi. Ini jelas merupakan raja kuno, tapi dia tidak menjadi raja kuno. Ada mata vertikal di antara kedua alisnya. Rambut emasnya tersebar di belakangnya, dan dia mengenakan baju besi logam yang mengalir dengan cahaya melamun. Ini adalah baju besi yang ditinggalkan oleh seorang raja kuno. Raja pemutus Dao. Setelah kembali ke bumi untuk waktu yang lama, Ye Fan akhirnya bertemu dengan lawan. Ini adalah ahli pemutus Dao, makhluk hidup yang memiliki garis keturunan yang luar biasa. Saya hanya yang terlemah di antara banyak ras ilahi. Manusia, apakah kamu ingin menentang para dewa? Orang ini terlihat sangat muda, tidak lebih dari 20 tahun. Namun, matanya penuh dengan perubahan, dan jelas bahwa dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Umurnya diukur dalam ribuan tahun. Tidak apa-apa jika Anda menakut-nakuti orang lain dengan kata-kata ini, tetapi tidak ada artinya melawan saya. Aku telah kembali dari alam luar, dan aku telah membunuh banyak ras kuno. Apakah Anda masih ingin berada di atas saya dan menjadi dewa? Ye Fan berkata dengan dingin. Kalau begitu, kamu bertekad untuk menentang para dewa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu, kata ahli ras ilahi. Ye Fan mencemooh dengan dingin dan berkata, jika saya tidak salah menebak, yang disebut ahli ras ilahi telah pergi selama tahun-tahun kuno. Kamu adalah satu-satunya yang tersisa, dan kamu tidak bisa menjadi ancaman bagiku. Kamu tidak akan pernah mengerti wilayah para dewa. Kamu semut rendahan, kenapa kamu tidak berlutut dan bertobat atas dosa-dosamu? Pakar ras dewa ini meraung. Mata vertikalnya memancarkan gelombang riak yang dengan cepat meluas keluar. Ada kekuatan spiritual yang kuat yang benar-benar bisa mempengaruhi pikiran seseorang dan membuatnya tunduk. Ye Fan segera melepaskan teriakan ringan. Itu seperti sambaran petir yang melesat di langit, dan segera menenangkan suara iblis ini. Sementara itu, banyak orang yang berlutut di tanah juga tertegun, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ye Fan berjalan dan mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Dia tidak berani ceroboh saat menghadapi sosok yang begitu kuat. Ini adalah ras kuno yang telah memutuskan dao mereka sebelum dunia benar-benar kering. Dia kemungkinan besar memiliki metode yang luar biasa. Demi kemuliaan para dewa, penghujat harus mati. Pakar ras ilahi ini melepaskan teriakan ringan. Sebuah garis cahaya menyilaukan keluar dari mulutnya, dan itu berubah menjadi pelangi ilahi. Ada semua jenis simbol yang terukir di permukaannya saat ia bergegas menuju Ye Fan. Ini adalah apa yang disebut, kata-kata adalah hukum, tindakan adalah aturan. Kata-kata dari mulut ilahi adalah hukum, dan mereka bisa membunuh orang tanpa terlihat. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka pasti akan jatuh ke dalam dao. Ye Fan menepis dengan tangannya. Suara zeng-zeng terdengar, dan pelangi ilahi itu pecah seperti kaca yang berkilauan. Badai energi meletus, dan pertempuran antara keduanya benar-benar dimulai. Pelangi menembus matahari. Mata vertikal ahli ras ilahi bersinar dengan cahaya, menyerangkan beberapa li cahaya. Itu disertai dengan gemuruh dao surgawi. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan rasnya, dan itu beresonansi dengan dao. Tangan kiri Ye Fan membentuk jejak gunung merangkul, dan sebuah gunung hitam muncul. Itu menyebarkan cahaya di tempat, dan cahaya yang bersinar langsung berubah menjadi kegelapan. Hong! Pakar ras ilahi bergegas maju, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya suci. Seolah-olah dia terbakar, melepaskan cahaya menyilaukan yang menyinari langit dan bumi. Setiap inci ruang dipenuhi dengan kekuatan suci. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Ye Fan. Dewa yang disebut akhirnya menggerakkan tinjunya, dan dia tidak bisa lagi bertindak tinggi dan perkasa. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang berkobar dan bertemu dengan serangan itu secara langsung. Tangannya membentuk jejak naga sejati, dan langit yang tinggi segera bergemuruh dan runtuh. Kedua belah pihak dipisahkan oleh beberapa ratus zang, dan kekuatan tak terbatas bertabrakan. Ini adalah tabrakan surga yang meluap-luap dengan kekuatan magis. Tubuh fisik Ye Fan melewati wilayah badai dengan kecepatan ekstrim. Jejak naga sejati terbentuk, dan berubah menjadi naga biru besar saat melayang. Ahli ras ilahi itu terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk besar darah.
Tubuhnya seperti tersambar petir saat dia terbang lebih dari 1000 zang. Darahnya berwarna putih keperakan, dan memancarkan kemegahan suci. Di bawah, banyak pembudidaya yang terdiam. Di awal pertempuran, dewa itu sudah menderita sedikit kekalahan, dan darahnya memercik ke langit. Ini bukan pertanda baik. Dia tidak memutuskan daunnya, namun dia memiliki kultivasi semacam ini. Pakar ras ilahi bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi masalah besar, dan sedikit kecerobohan akan menyebabkan kematiannya. Ye Fan berkata, kamu akhirnya tidak menganggap dirimu sebagai dewa lagi. Serahkan artefak leluhur dan teruslah menjadi dewa. Jika tidak, darahmu akan tercecer di kota suci hari ini. Pakar ras ilahi menenangkan dirinya sendiri. Dia mengeluarkan sebuah jimat kuno, dan jimat itu melayang di atas kepalanya. Dia dengan lembut mengucapkan mantra, dan sebuah tubuh besar tumpang tindih dengannya. Ia berdiri dengan anggun seperti dewa perang kuno. Manusia, merangkaklah di bawah kakiku. Persembahkanlah kesalehan dan penghormatan, dan aku akan mengampuni kejahatanmu. Sebuah raungan besar mengguncang langit dan bumi. Ini adalah raksasa yang sepenuhnya terbentuk dari jimat kuno. Ini menyebabkan dia memancarkan aura tirani yang meluap-luap, menyebabkan Yerusalem bergetar. Retakan besar muncul di langit. Jimat kuno itu sangat istimewa. Seolah-olah sebuah tubuh telah ditempa dari udara. Setelah dia mati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu terbentuk dari jalinan hukum alam dan pola Dao. Itu seperti tubuh cahaya. Sementara itu, ahli ras ilahi berada di kepala tubuh perang yang sangat besar ini. Seolah-olah dia mengenakan baju besi yang sangat besar, dan fisiknya sangat kuat. Ini adalah harta rahasia rasnya. Setelah mengaktifkan jimat kuno, dia bisa memiliki kekuatan tubuh leluhur kuno untuk sementara waktu. Dia bisa meminjamnya untuk digunakan sendiri dan menyapu bersih semuanya. Ini adalah tubuh dewa perang kuno. Banyak tokoh generasi tua yang terkejut. Bahkan ada beberapa keluarga kuno yang menyembah patung dewa ini. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan menyaksikannya secara pribadi hari ini. Ras ilahi telah memanifestasikannya, dan kekuatannya melimpah ruah. Ras ilahi ini mengaktifkan jimat kuno, dan memasuki tubuh perang yang kuat ini. Itu meretas kekosongan, dan energi kacau melonjak seperti pangu yang membelah langit dan bumi. Ia mengambil langkah maju dan segera membunuh Ye Fan. Hong! Telapak tangan dewa perang menghantam, menghancurkan kehampaan dan menenggelamkan Ye Fan di dalam aliran energi yang kacau. Kekuatannya tak tertandingi. Namun, ketika semuanya menjadi tenang, Ye Fan berdiri di kejauhan, tidak terluka. Dia tidak terkena sama sekali. Dia berkata dengan dingin, itu bukan tubuh leluhur yang sebenarnya, hanya tubuh cahaya yang terbentuk dari jalinan simbol. Itu tidak seberapa. Jejak pelukan gunung di tangan kiri Ye Fan terus-menerus bertabrakan dengannya. Tangan kanannya tiba-tiba melepaskan jejak Raja Manusia, segera mengirimnya terbang beberapa ribu zang jauhnya. Semua orang terkejut. Perbedaan ketinggian antara keduanya terlalu besar, namun Ye Fan bisa membuat tubuh dewa perang terbang. Kekuatannya yang besar tak terbayangkan. Jimat kuno ini adalah harta karun. Kemungkinan besar itu disempurnakan secara pribadi oleh seorang setengah suci. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia menyerang dengan segenap kekuatannya dan bertarung dengan sengit melawan Raja Pemutus Dao ini. Jejak naga sejati hancur, meninggalkan jejak telapak tangan yang menakutkan di tubuh yang sangat besar ini. Peng! Kemudian, jejak Raja Manusia menyerang, langsung meledakkan tubuh dewa perang. Jimat kuno yang mengambang di atas kepala ras dewa retak, mengeluarkan suara tajam saat berubah menjadi bubuk. Dewa tidak lebih dari ini. Ye Fan bergegas dengan seni karakter perjalanan. Tangan kanannya berubah menjadi jejak terbalik langit, dan seperti roda emas besar, itu hancur. Permukaannya tertutup rapat dalam simbol, dan itu sangat menakutkan. Dewa itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan darah di langit. Darah itu bertebaran di atas kota suci Yerusalem. Pemandangan yang mengerikan. Dewa terbunuh. Wajah semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Mereka benar-benar tercengang. Chapter 989 Dark Day. Seorang dewa dibunuh oleh seorang manusia. Hujan darah mengalir deras seperti hujan lebat. Darah sang dewa tampak tak terbatas karena memercik tanpa henti. Angin dingin melolong dengan marah, mengejutkan semua orang. Mereka keluh dan menjadi benar-benar diam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, gelombang tangisan terdengar. Tentu saja ada orang-orang percaya yang taat di sini. Mereka semua patah hati dan tidak percaya. Tuhan sudah mati. Bagaimana mungkin? Dia dibunuh oleh iblis dari dunia tengah. Apa yang terjadi dengan dunia ini?
Bagaimana mungkin dewa yang maha kuasa mati? Bagaimana dia bisa dikalahkan? Semuanya adalah ilusi. Tidak peduli era apa itu, tidak ada kekurangan penggemar fanatik. Dunia mereka sepertinya telah runtuh. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Sebagian besar orang terdiam dan terkejut, terutama para pembudidaya tua. Bahkan jika mereka memiliki iman, mereka tidak akan menangis. Karena pada tingkat tertentu, mereka semua memahami asal-usul yang disebut dewa. Astaga, iblis dari bumi tengah membunuh dewa kita. Ini adalah mimpi buruk. Ayo pergi dan bunuh dia bersama-sama. Seorang fanatik berteriak dan bergegas maju seperti orang gila. Namun, tidak banyak orang yang merespon seperti yang diharapkan. Kurang dari 100 orang menyerbu ke arah Ye Fan. Bang! Ye Fan mundur seperti awan gelap yang menekan. Dunia langsung menjadi gelap, menyelimuti tanah di bawahnya. Orang-orang ini semua meledak, berubah menjadi puluhan bola kabut darah, menjadi hantu yang kesepian. Bahkan seorang dewa pun terbunuh. Siapa yang bisa menghentikan iblis dari dunia tengah sekarang? Ini adalah hasil yang mengejutkan. Seorang dewa telah dibantai di depan semua orang di kota suci, dan itu adalah langkah yang bersih dan tegas. Ye Fan berdiri di tanah, sangat diam. Dia sedang mengekstraksi jejak indera ilahi dewa dan melihat rahasia kuno. Sayangnya, dia kecewa. Ini adalah ras kuno yang tertinggal di barat. Ketika nenek moyangnya pergi, dia masih sangat muda dan terlupakan di sini. Dia tidak tahu koordinat langit berbintang, kalau tidak, dia pasti sudah pergi sejak lama. Ye Fan masih mengetahui beberapa informasi umum. Dia mengetahui bahwa orang-orang dari setidaknya 3 planet kuno di domain bintang telah datang ke bumi. Yang paling kuat adalah planet Wosang, dan orang-orangnya semua berasal dari ras gagak emas. Dan dewa ini berasal dari planet kuno yang disebut Tongtian. Itu adalah asal mula kehidupan dan sangat sulit ditemukan di wilayah bintang primitif. Setidaknya ada 6 atau 7 planet kuno yang memiliki kehidupan di seluruh alam semesta. Kuil leluhur dinasti Dewa Yuhua memiliki koordinat beberapa planet dengan kehidupan. Ini seharusnya koordinatnya. Seharusnya ada 1 atau 2 protos di bumi, serta beberapa pembawa pesan. Ye Fan memperoleh informasi ini setelah mengamati dengan cermat indera keilahiannya. Alasan utamanya adalah karena segel membalik langit miliknya begitu kuat sehingga menghancurkan kesadaran orang ini. Ingatannya sedikit tidak lengkap, jadi dia tidak bisa melihat berapa banyak dewa yang tersisa. Gunung-gunung dan sungai-sungai di Yerusalem naik dan turun, dan itu dikenal sebagai jalan surgawi nomor 1 di barat. Tempat ini sudah ada sejak lama, dan sulit untuk mengatakan kapan pertama kali muncul. Telah ada dewa-dewi yang tinggal di sini sejak zaman kuno. Di zaman kekacauan ini, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Di masa lalu, ketika energi spiritual melimpah, Dao Severing masih jauh dari selesai setelah bertahun-tahun. Secara alami, itu bukan ancaman bagiku. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Para kultivator Protoss sudah mati, dan lebih dari setengah dari para fanatik telah terbunuh. Orang-orang yang tersisa tidak lagi berani mendekat. Mereka semua mundur sementara dia berjalan ke kedalaman kota selangkah demi selangkah. Semua orang ketakutan. Mereka semua mundur. Iblis dari dunia tengah telah tiba di barat dan membunuh seorang dewa. Ini mengejutkan semua orang, dan seluruh kota dewa berada dalam keadaan depresi. Pada saat ini, berita dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Eropa melalui berbagai cara. Seluruh dunia kultivasi barat benar-benar terguncang. Dewa sudah mati. Dia dibunuh oleh Raja Iblis dari dunia tengah bernama Ye Fan. Dia membunuh sampai ke barat dan mengaku sebagai penguasa Istana Langit. Seperti gelombang badai, dia mengguncang satu demi satu warisan kuno. Hari itu dikenal sebagai Hari Kegelapan. Itu tercetak dalam sejarah kultivasi barat. Itu adalah hari yang sangat suram yang membuat orang merasa putus asa dan tidak berdaya. Dewa telah mati, dan iblis ada di sini. Inilah yang paling sering dikatakan oleh para pembudidaya. Ini adalah peristiwa yang mengguncang dunia. Orang-orang akhirnya tahu betapa kuatnya peringatan dari orang bijak kuno. Iblis dari dunia tengah bukan hanya sebuah pepatah. Vatikan adalah surga lain dari ortodoksi barat. Setelah mendengar berita itu, sekelompok orang penting hampir membalikkan meja dan segera memanggil para ksatria suci. Pada hari yang sama, para tentara salib yang tak kenal takut berangkat ke Yerusalem. Mereka baru saja dibentuk belum lama ini dan semuanya adalah kultivator yang dipilih dengan cermat. Kali ini, mereka tidak mematuhi perintah dan pergi berperang sendiri. Ye Fan berjalan di kota suci Yerusalem dan perlahan-lahan naik ke sebuah kuil yang dibangun untuk dewa. Biasanya, tidak ada yang berani masuk.
Setelah tempat ini, ada tangga batu raksasa yang mengarah ke tempat yang lebih tinggi. Ye Fan perlahan berjalan maju, selangkah demi selangkah memasuki istana kuno paling megah yang terletak di puncak gunung. Ini adalah kediaman dewa. Orang lain tidak diizinkan masuk atau menghujatnya. Ye Fan berada di sini untuk menemukan artefak leluhur, jadi dia secara alami tidak memiliki keraguan. Dia bahkan telah membunuh dewa, jadi apa yang perlu ditakutkan? Guru, apakah benar-benar tidak ada ahli lain di kota suci ini? Mengapa saya merasa sedikit khawatir? Zhang Qingyang bertanya. Dia adalah guru Tao kecil dan tahu beberapa teknik ramalan dan ramalan. Ada. Ye Fan mengerutkan kening. Dia merasa kota suci ini sangat aneh. Seolah-olah ada keberadaan tertinggi di sini, tetapi mengapa tidak muncul? Saya pernah mendengar sedikit tentang itu. Legenda mengatakan bahwa ada karakter kuno yang ditekan oleh teror. Mungkinkah guru telah merasakan aura seperti itu? Long Yuxuan bertanya. Ye Fan terkejut. Kemudian, dia berdiri dalam keheningan untuk waktu yang lama, merasakan dengan hatinya. Indera ilahi yang kuat menyapu setiap inci tanah. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, seharusnya seperti ini. Kota kuno ini tidak boleh rusak, atau akan terjadi kekacauan besar. Guru telah membuat penemuan besar. Ada beberapa artefak leluhur yang hilang di Middle Earth lebih dari 100 tahun yang lalu. Ada beberapa benda kuno di atas panggung batu. Ada pecahan tablet naga fuksi, pecahan 9 kuali yang ditempa oleh Yu yang agung, dan seterusnya dan seterusnya. Beberapa dari benda-benda ini adalah artefak sihir yang kuat, sementara beberapa lainnya adalah artefak kuno dari nenek moyang kita. Bukan karena kekuatannya, tapi karena maknanya yang luar biasa. Mereka adalah artefak leluhur, dan itu adalah semacam penghinaan untuk dipamerkan di barat. Ada terlalu banyak artefak kuno dari Middle Earth yang dipajang di berbagai museum. Ini benar-benar semacam penghinaan, tetapi ini adalah yang paling penting. Mereka harus diambil kembali. Menampilkannya di sini sama saja dengan menunjukkan mayat nenek moyang kita kepada orang lain. Mereka mengambil semua benda yang ada di atas panggung batu. Guru, ada batu penjuru altar Gunung Tai di sini. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah altar yang rusak di sebuah tempat penting di aula. Seharusnya tidak hanya ada ini. Seharusnya ada beberapa lagi. Yang disebut ahli ras dewa ini tidak mengumpulkan banyak. Ye Fan mengerutkan kening. Benda-benda ini harus diambil kembali. Tidak ada satu pun yang boleh tertinggal. Mereka semua akan sangat berguna baginya. Kalau begitu, seharusnya ada di lorong surga lain di barat. Kita masih harus melakukan perjalanan ke sana. Mereka mengosongkan tempat ini. Selain itu, mereka menemukan banyak artefak yang kuat. Beberapa berasal dari barat, dan beberapa dari timur. Mereka secara alami tidak menahan diri dan menyapu semuanya. Sepertinya ada senjata raja di antara mereka. Para murid sangat gembira. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangan mereka. Ye Fan melambaikan tangannya dan memberi mereka bagian yang sama. Mereka segera bersorak. Di luar istana yang megah, di bawah tangga batu yang sangat besar, banyak orang melihat ke arah kuil, mereka semua linglung. Iblis-iblis dari dunia tengah telah menjarah tempat suci seperti itu, ini benar-benar bencana yang tidak dapat dipulihkan. Yerusalem adalah kota suci dari 3 agama besar. Di sana terdapat lebih dari 1 istana ilahi dan kuil kuno. 2 sekte lainnya sedikit takut. Mereka takut sifat iblis Ye Fan akan meletus dan menjarah mereka juga. Guru, 2 sekte lainnya mungkin memiliki batu penjuru altar kuno juga. Haruskah kita melihatnya? Yu Weiyu bertanya dengan suara lembut. Itu karena masalah ini sangat penting. Mereka sudah memusnahkan dewa 1 sekte. 2 sekte lainnya mungkin masih memiliki dewa. Jika mereka bertarung, hasilnya akan sulit diprediksi. Semua altar yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno di Middle Earth harus diambil kembali. Ye Fan berkata dengan tegas. Namun, dia juga tidak ingin membunuh terlalu banyak. Dia berjalan keluar dari istana megah dan melihat sosok-sosok yang penuh sesak di bawah. Dia kemudian melihat ke arah tempat-tempat penting dari 2 sekte lainnya. Setelah sekian lama, dia duduk bersila. Ye Fan mulai melafalkan kitab keselamatan. Dia telah mendapatkan kitab suci yang sempurna dari sekte harta karun roh. Kitab suci ini memiliki keajaiban yang tidak terbatas, dan juga dapat memurnikan yang hidup. Ada banyak orang yang bermusuhan di bawah. Ye Fan melepaskan indera ilahi dan tidak menyembunyikan kultivasinya sama sekali. Dia mendukung misteri kitab suci yang mendalam dan hukum Dao saat dia mulai memurnikan orang-orang di dalam kota suci. Ini adalah jenis teknik yang menakjubkan. Tidak lama kemudian, beberapa orang yang tadinya penganut agama fanatik berubah menjadi penganut agama biasa.
Sebagian dari mereka adalah anggota perang salib, dan pada akhirnya, mereka hampir dimurnikan untuk mengikutinya. Kitab Suci Iblis, ini adalah jenis kitab suci iblis. Semuanya, tolong jangan dengarkan. Cepat dan larilah. Pada akhirnya, Ye Fan mengkhotbahkan Dao dan melantunkan kitab suci. Sekelompok orang melarikan diri, dan ada lebih banyak lagi yang benar-benar tergila-gila dan tenggelam di dalamnya. Dia mengoperasikan rumus tentara dan mengangkut beberapa altar yang tidak lengkap dari aula suci dua sekte lainnya. Dia segera mengambilnya kembali dan tidak membunuh siapapun. Tidak lama kemudian, kota suci menjadi damai. Setengah dari orang-orang melarikan diri ke aula suci dari berbagai sekte untuk mencari perlindungan para dewa. Sementara itu, sebagian lainnya hampir disucikan. Mereka duduk di tanah dengan khusyuk dan mendengarkan suara Dao. Saat mereka mendengarkan khotbahnya, tempat ini menjadi surga. Di kejauhan, ada fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Dua orang ahli dari ras dewa muncul dari tempat misterius di barat. Mereka bertemu dengan tentara salib dari kota Vatikan dan membawa mereka ke kota suci. Siapa yang menghujat para dewa? Kekuatan surgawi yang megah dan memekakkan telinga bergemuruh dari kejauhan. Ini adalah dua berkas cahaya ilahi yang melesat langsung ke langit. Di tengah-tengah cahaya itu ada dua sosok agung dengan mahkota kekaisaran di kepala mereka. Mereka seperti raja-raja kuno, tidak dapat diganggu-gugat, ilahi, dan keagungan yang tak terbatas. Apakah ini dua ahli terakhir dari ras dewa? Mata Ye Fan berkedip-kedip saat dia melihat. Lagu-lagu keberuntungan terdengar di langit. Cahaya suci menerangi segalanya dan awan ilahi memenuhi udara. Seolah-olah para dewa telah turun. Kedua orang ini sedikit lebih kuat dari ahli ras dewa yang telah mati. Mereka juga raja dari alam pemisah Dao dan termasuk dalam tahap pertengahan alam ini. Mereka tampaknya memiliki semacam harta rahasia pada mereka dan memancarkan aura berbahaya. Di belakang mereka ada sekelompok tentara salib. Meskipun mereka tidak memiliki banyak orang seperti terakhir kali, mereka jauh lebih kuat. Niat bertempur mereka melonjak dan mereka tidak takut mati. Ye Fan tidak banyak bicara. Dia langsung mengeluarkan dua anak panah hitam dan dengan lembut membelai mereka. Kemudian, dia langsung menarik busur dan menyerang ke langit. Langit dan bumi terbelah. Hantu menangis dan para dewa melolong. Seolah-olah dewa iblis telah muncul. Langit runtuh. Jika bukan karena perlindungan formasi kuno, kota suci akan dihancurkan dalam satu hari karena kekuatan panah hitam terlalu besar. Ye Fan menggunakan semua kekuatannya untuk menyerangkannya. Seolah-olah dua matahari meledak, membawa kekuatan ilahi yang luar biasa yang meruntuhkan kubah langit, meruntuhkan kehampaan. Tidak ada yang tersisa, gelombang kabut kekacauan primitif bergelombang. Sebuah anak panah hitam menembus awan dan membelah matahari, menembus seorang ahli ras dewa. Dia pingsan di tempat dan hujan darah memercik, membuat langit menjadi merah. Ye Fan menggunakan panah hitam untuk membunuh dua ahli ras dewa. Ini mengejutkan pemandangan. Tentara salib yang datang dari jauh benar-benar tercengang. Mereka tidak akan pernah melupakan adegan ini. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang kelam. Tiga ahli ras dewa semuanya mati dan nama mereka terhapus selamanya. Tidak mungkin keajaiban muncul lagi. Ye Fan berdiri dan menatap ke kejauhan. Saatnya untuk pergi ke surga surgawi lain dari warisan barat dan membawa kembali artefak leluhur dan benda ilahi. Chapter 990 Kaisar Surga. Teriakan keras terdengar. Ye Fan berdiri di depan kuil yang megah dan menunduk. Pasukan tentara salib tampaknya telah kehilangan harapan dan berada di ambang kehancuran saat mereka meratap dengan keras. Tuhan telah mati, dan seluruh dunia tampaknya telah runtuh. Segalanya gelap dan penuh dengan keputusasaan. Dua ahli perkasa dari ras dewa telah terbunuh dengan satu anak panah, dan sulit bagi mereka untuk menerima hal ini. Di mata para penganut agama yang taat ini, seluruh dunia telah kehilangan kilaunya. Dunia telah berakhir, dan ini adalah beban dan rasa sakit yang tak tertahankan. Iman mereka telah runtuh. Kemuliaan dan iman adalah hidup kita. Berjuanglah untuk dewa. Semua orang menangis dengan keras dan menghadapi kematian dengan tenang. Mereka bergegas menuju gunung suci tertinggi di Yerusalem, ingin melakukan serangan terakhir. Mereka tidak dapat menerima kenyataan yang kejam ini. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan jarinya dan mengusap ke bawah. Suara pupu terdengar tanpa henti saat darah mengucur deras. Kehidupan menjadi layu saat 7-8 pemimpin ksatria terhapus. Setelah itu, dia tidak bergerak lagi. Dia duduk bersila di atas gunung suci tertinggi dan mulai melafalkan kitab keselamatan. Suaranya bergema di langit, dan awan-awan keberuntungan bertebaran seperti mutiara dan mutiara.
1000 warna dan 10.000 cahaya keberuntungan turun, menutupi setiap sudut. Kitab suci ini adalah yang pertama dari 3 kitab suci Gua Taoisme. Kitab ini dapat menghilangkan bencana alam, melindungi kaisar, dan meracuni rakyat. Baik pria maupun wanita dilindungi dan dapat bertobat dari manusia. Jalan abadi melahirkan kehidupan, orang-orang yang tak terukur. Suara Yevan memekakkan telinga dan bergemuruh seperti guntur. Dia melafalkan kitab suci di Gunung Suci, dan semua jenis fenomena muncul di dunia. Yevan ingin pergi ke surga lain di bumi barat, tetapi jika dia tidak menyingkirkan aura jahat para tentara salib, mereka mungkin akan membawa bencana ke bumi tengah. Mereka memblokir jalan, semuanya dalam kesedihan. Yevan tidak ingin menciptakan bencana yang meluap-luap. Membunuh begitu banyak orang benar-benar bertentangan dengan keharmonisan surga, jadi dia sebaiknya mengubah mereka secara spiritual. Warna-warna yang menguntungkan turun dari langit, dan mata air yang manis memancar dari bumi. Pohon-pohon yang layu bertunas, dan yang sakit dan cacat disembuhkan. Teratai Yevan bermekaran, dan semua jenis tanda keberuntungan muncul. Cahaya abadi bersinar dengan cemerlang, dan aura ilahi melingkari sekelilingnya. Dia seperti dewa yang mengubah semua makhluk hidup. Karakter-karakter kuno muncul satu demi satu dari mulutnya, berubah menjadi tulisan suci yang terukir di dalam kehampaan, memurnikan hati dan pikiran setiap orang, membersihkan roh-roh purba mereka. Ini adalah jenis pembersihan, pada tingkat spiritual. Aura pembunuh yang menakutkan di kota Yerusalem telah lenyap. Banyak satria yang telah bergegas ke depan, tetapi mereka semua telah membuang senjata mereka dan dalam keadaan linglung. Ini adalah kelompok orang yang paling kuat. Di kaki Gunung Suci, ada sekelompok tentara salib yang duduk bersila di tanah. Ekspresi mereka sungguh-sungguh, seolah-olah mereka telah mendapatkan pencerahan. Ekspresi mereka tenang, dan seluruh keberadaan mereka tampak damai. Ketika para kultivator yang lebih tua di kejauhan melihat pemandangan ini, semua bulu kuduk mereka berdiri. Metode menentang surga macam apa ini? Mereka sebanding dengan dewa-dewa kuno, membuka mulut mereka untuk mengkhotbahkan Dao, mengumpulkan orang-orang percaya, mendirikan sekte dalam satu hari, dihormati oleh semua orang di bawah langit, mampu mewariskan warisan mereka selama berabad-abad. Gao Zheng Zuoxi, roh iblis poni, kesedihan di seberang perbatasan, Nan Yao Kui. Jingyi Guang-Guang. Elemen campuran membangkitkan takdir. Yevan melantunkan tulisan suci Dao, dan anggrek mengelilinginya. Gerbang emas muncul, awan naik, dan gambar-gambar muncul. Seorang raja abadi duduk bersila di 9 surga, dan kekacauan memelihara teratai. Membacakan kitab suci sekali saja, hati umat yang taat akan menjadi jernih. Membaca kitab suci 2 kali, dan kekhawatiran akan hilang. Membaca kitab suci 3 kali, dan semua orang akan menundukkan kepala, dan pikiran mereka akan jernih. Membaca kitab suci 3 kali, dan penyakit yang tersembunyi akan hilang. Melafalkan kitab suci 3 kali, dan gigi akan terlahir kembali. Bandit tak berujung harus berpikir. Gelombang besar lahir di Laut Dao. Dharma dan kebajikan bagaikan sungai. Memelihara bibit yang baik, untuk menyelamatkan yang lapar dan miskin. Penglihatan Yevan perlahan-lahan menyatu dengan tubuhnya. Dia duduk tinggi di 9 surga, melafalkan teks langit dan bumi Suan dan Huang. Langit dipenuhi dengan tanda-tanda keberuntungan, dan mereka jatuh, menutupi Yerusalem sepenuhnya. Hampir tidak mungkin untuk melihat makhluk sekuat itu di dunia saat ini, dan terlebih lagi, tidak ada orang yang mau mencurahkan pikiran dan kultivasinya untuk membacakan kitab suci untuk mencerahkan begitu banyak orang. Pada zaman dahulu, ini adalah perwujudan mukjizat ilahi. Hal ini tidak hanya mencerahkan orang-orang percaya, tetapi juga memberi mereka manfaat yang besar. Entah itu masalah dalam kultivasi mereka atau belenggu dalam kultivasi mereka, mereka semua akan diubah, dan mereka akan menerima manfaat yang besar. Permusuhan di kota suci Yerusalem lenyap sama sekali, dan berubah menjadi tempat yang damai. Yevan menggunakan kekuatannya yang besar untuk membunuh, dan menekan tempat itu. Dan dalam proses ini, guru Tao kecil, Zhang Qingyang, mendapatkan keuntungan yang paling besar. Dia adalah seorang murid Taoisme, dan dia berjaga di belakang Yevan. Dia merasa seolah-olah sebuah jendela telah terbuka, dan kultivasinya meningkat, dan dia benar-benar menerobos alam kecil. Tuan, dirikanlah sebuah sekte. Ini tidak lebih dari keajaiban kuno. Orang-orang di bawah ini semuanya telah tercerahkan oleh Anda, dan mereka telah menjadi orang percaya yang taat, katanya dengan suara bergetar. Pengadilan surgawi. Yevan meludahkan 2 kata ini. Suaranya memekakkan telinga, dan bergema menembus awan.
Dia memberitahu Zhang Qingyang bahwa dia bisa berkhotbah di masa depan, tapi tidak sekarang. Zhang Qingyang mengangguk. Ini akan menjadi tujuan besar dan jangka panjang baginya untuk bekerja keras. Zhang yang terkenal sebagai seorang Taois memulai jalan untuk menciptakan jalannya sendiri. Pada akhirnya, Ye Fan tidak lagi memamerkan kultivasinya, dan tidak lagi melantunkan kitab suci. Orang-orang yang duduk bersila di bawah gunung suci semuanya penuh dengan semangat, dan mereka benar-benar melepaskan niat membunuh. Roh mereka dimurnikan. Dia berdiri. Orang-orang di bawah adalah para peziarah, dan mata mereka sangat taat. Mereka semua berdoa, dan mereka bersedia mengikutinya ke Vatikan untuk meminta artefak leluhur. Zhang Qingyang memutuskan sendiri, dan pada saat ini, dia mengumumkan posisi Ye Fan sebagai Kaisar Surgawi. Untuk sesaat, gunung itu dipenuhi dengan sorak-sorai yang tak ada habisnya, dan bergema ke seluruh dunia. Dragon Sparrow, Zhang Yifan, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka merasa bahwa Zhang Qingyang benar-benar berpotensi menjadi penipu. Dalam sekejap mata, dia telah mengubah sekelompok musuh menjadi orang percaya. Itu agak tak terbayangkan. Guru, tolong ajari saya kitab penebusan yang sempurna, kata Zhang Qingyang dengan serius. Ye Fan mengulurkan tangannya, dan cahaya jernih memasuki ruang di antara alisnya, berubah menjadi tulisan suci yang rumit. Selain itu, ada jejak pencerahannya, dan itu melibatkan berbagai detail dan proses untuk memahami kitab suci ini. Hal ini dapat membuatnya cepat memahaminya. Ini bukan lagi kitab suci penebusan yang murni. Ada juga kitab suci Dao, kitab suci Kaisar Barat, kitab suci alam semesta abadi, dan banyak misteri mendalam lainnya yang dapat memurnikan roh primordial seseorang, membentuk sebuah kitab suci kuno yang unik. Sudah waktunya untuk pergi. Ye Fan menatap ke kejauhan, dan dengan demikian memulai perjalanannya. Kaisar Surgawi. Ye Fan menuruni gunung, dan dengan banyak pengikut, dia meninggalkan tempat ini dengan cara yang megah, menuju ke kejauhan. Saya ingin bunga-bunga ortodoksi pengadilan surgawi mekar di setiap sudut dunia, dan sejak saat itu, mendirikan sekte abadi, kata Zhang Qingyang, sangat bersemangat. Zhang Qingyang, Anda tidak mungkin secara tidak sengaja dimurnikan oleh Tuan, bukan? Yang lain bergumam, berbicara dengan nada bercanda. Kalian tidak mengerti, mendirikan sekte abadi. Aku samar-samar sepertinya merasakan sesuatu, tapi sulit untuk menjelaskannya sekarang. Zhang Qingyang berkata dengan linglung. Kota Vatikan, yang berarti tanah para nabi, adalah surga surgawi yang paling terkenal di barat. Itu adalah tempat peristirahatan para dewa kuno, yang memiliki mitos dan legenda yang tak ada habisnya. Tidak lama setelah Ye Fan meninggalkan Yerusalem, semua berita menyebar melalui berbagai cara, mengguncang ortodoksi barat dengan hebat. Dua ras ilahi terakhir ditembak mati, dan semua kemuliaan dan lingkaran cahaya menjadi redup. Selain itu, tentara salib menjadi pengawalnya, menjadi pengikutnya yang taat, dan saat ini sedang dalam perjalanan ke barat. Iblis menuju ke barat. Banyak keluarga kuno tidak bisa duduk diam lagi. Iblis muncul dari pusat bumi, momentumnya sombong, dan dia tidak datang dengan niat baik. Apakah dia akan menjungkir balikkan ortodoksi barat? Pada hari kegelapan ini, semua warisan besar merasa ngeri. Iblis muncul dari pusat bumi, menuju ke barat. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan berkembang sejauh ini. Itu sangat suram. Ras dewa yang tersisa di dunia ini semuanya mati. Siapa lagi yang bisa menaklukkan iblis besar dari Central Earth ini? Kota Vatikan dalam bahaya. Meskipun dukungannya dalam, itu sudah tidak mencukupi di zaman tanpa kultivasi ini. Tidak ada yang bisa menekan iblis ini. Kamu salah. Itu adalah penguasa pengadilan surgawi. Berhati-hatilah dengan dia yang mencoba memurnikanmu. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi dan memberikan bantuan? Jangan khawatir. Jika saya tidak salah menebak, masih ada beberapa ksatria suci yang selamat dari zaman kegelapan. Mungkin mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Semua orang mendiskusikan hal ini. Mereka semua sangat terkejut dengan perang salib pemurnian Ye Fan. Beberapa dari mereka tidak dapat menerima kenyataan ini, dan mereka semua sedikit takut. Sejak zaman kuno, tempat ini telah menjadi tanah spiritual yang memelihara para dewa. Ada orang-orang suci dan orang-orang bijak yang mengawasinya dari generasi ke generasi. Sekarang, setelah zaman telah berubah, mustahil bagi para ahli seperti itu untuk muncul lagi. Namun, tempat itu masih dihormati oleh orang-orang. Ini adalah ritual Dao kuno. Ini berbeda dari pusat Katolik yang dipercayai manusia, tetapi masih bisa menyerap kekuatan iman dari dunia luar. Di dalam Vatikan, ada banyak tokoh besar yang khawatir dan cemberut.
Sekarang iblis dari bumi tengah telah datang ke depan pintu mereka, mereka bingung. Namun, ada juga beberapa orang yang tertawa terbahak-bahak. Mereka berkata dengan penuh penghiburan, bukankah sangat menyenangkan bahwa umat ilahi telah mati? Kitab suci adalah kristalisasi hikmat, dan Yesus adalah orang bijak yang terhormat. Apakah ras ilahi dari luar wilayah ini? Ketika saatnya tiba, kami akan pergi dan menyambut iblis dari bumi tengah. Doktrin kami sangat bagus. Keberadaan dewa adalah untuk menyediakan makanan spiritual bagi orang-orang di dunia, dan bukan untuk menyediakan telekinesis bagi ras-ras ilahi dari luar wilayah ini. Di aula besar lainnya, sekelompok orang kehabisan akal. Mereka semua sangat khawatir. Bahkan ras dewa telah terbunuh, jadi bagaimana Vatikan bisa menolak? Pada akhirnya, Paus membuka mulutnya. Ekspresinya setenang air saat dia berkata, tidak masalah. Dewa tidak maha kuasa, tapi agama kita maha kuasa. Yang mulia Paus, apakah Anda punya ide? Iblis-iblis di bumi tengah benar-benar kuat hingga ekstrim. Seseorang mengungkapkan ekspresi terkejut dan mau tidak mau bertanya. Tahukah Anda mengapa para ahli ras ilahi itu hanya tinggal di kota suci Yerusalem dan tidak pernah berani datang ke ritual Dao kuno ini? Karena mereka takut ahli terkuat di bawah langit berbintang ada di sini. Mata Paus sangat dalam dan tak terduga seperti lautan. Dia duduk tegak dan setenang gunung. Lalu mengapa Anda menyaksikan mereka dibunuh? Seseorang bertanya dengan khawatir. Apa yang mereka anggap sebagai? Itu hanya sebuah kerjasama. Di masa lalu, kita kadang-kadang membutuhkan mereka untuk menunjukkan keajaiban. Mereka bukanlah dewa yang sebenarnya, dan mereka hanyalah dewa yang kita ciptakan. Kita bisa menghapus mereka kapan saja. Rambut Paus tebal dan tergerai dengan gemerlap. Wajahnya seputih salju dan berkilau, dan matanya sedalam langit berbintang. Saat dia duduk di tempat yang tinggi, setiap gerakan yang dia lakukan akan meninggalkan jejak Dao. Dia seperti seorang dewa.